Ingat ketika orang-orang kecil itu mengangkat tangannya, ketika tangan sudah tertengadah kepada Tuhan, Sang Maha Pencipta pemilik dunia akhirat ini, mereka ingat akan kita hukum mereka. Ketika doa orang-orang kecil, doa kaum-kaum tertindas, doa kaum-kaum yang termarginalkan, terus sakiti hati kita. Biarkan mereka terus menyakiti hati kita. Maka kita persiapkan perlawanan. Pemilu 2024 kita lakukan. Jangan pilih partai politik yang mengesahkan Omnibus Law. Kita hidupkan kembali partai buruh karena hati kita sudah terlukai. Kita bayar pajak, mereka kasih outsourcing seumur hidup. Bahkan istri menangis menunggu susu terbeli dari upah kita. Pajak sudah terpotong, kita bahagia. Mereka kasih kita upah kita naik dengan rendah. Bahkan 3 tahun berturut-turut kemarin tidak naik. Air susu, kita beri mereka air susu, mereka beri kita air tuba. Partai buruh dihidupkan kembali karena Omnibus Law, saudara. Kau pikir orang-orang kecil ini tidak bisa berkuasa di negeri ini? Kau ingat, bilanganmu berjumlah banyak. BPS mengatakan 56,4 juta adalah buruh formal. 56,4 juta buruh formal. Belum dihitung keluarga. Koefisien jam sostek, 1 istri atau 1 suami, 1 anak, koefisiennya 1,4. 1,4 kali 56,4 juta. Kira-kira buruh formal, biar saja. Sakiti terus buruh formal. Upah murah, outsourcing seumur hidup, kontrak tanpa periode, tidak ada kepastian upah, buruh perempuan yang mengambil cuti haid dan cuti melahirkan. Sakiti terus, rampas terus tanah-tanah petani, tangkap terus petani-petani yang mempertahankan tanah, naikkan terus harga BBM, silakan sakiti terus. Kata BPS, 75 juta buruh formal yang ada di republik ini. Pemilih menurut DCS 205 juta. Saya yakin kira-kira 170 juta yang akan menjadi suara sah nasional pemilu. 75 juta dari 170 juta, setengah kekuatan adalah kaum-kaum yang tertindas, kaum-kaum buruh. Silakan sakiti terus. Silakan sakiti terus. Kasih aturan-aturan yang membuat kamu tertindas. Kasih dengan kekuasaanmu itu menindas, mengeksploitasi. Kau bela terus pengusaha-pengusaha hitam itu. Silakan kau bela terus pengusaha-pengusaha terkaya di Jawa Timur yang tidak mau membayar pesangon. Gusti Allah boton sare. Tuhan tidak tidur. Allah tidak buta, tidak tuli. Orang-orang kecil ini sudah punya partai. Boleh jadi Tuhan sedang memberikan satu alat perjuangan. Rasa sakit itu mudah-mudahan terbayar. Pulang dari sini, kau sampaikan. Sebut itu 9 partai politik semua adalah Omnibus Law. Gubernur-gubernur dan kabupaten wali kota September 2024 nanti yang mau maju, kau sebut mereka adalah pro Omnibus Law. Andaikan partai buruh diizinkan mendapatkan satu fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur, maka saya perintahkan calon gubernur maju dari partai buruh 2024. Gusti Allah boton sare. Kau lihat Lula da Silva. Lula da Silva itu adalah presiden Centrale Unite Trabalhadores, CUT, Konfederasi Serikat Buruh Brazil. Lula anak orang miskin. Bahkan ketika kecil ibunya KDRT. Setiap ayahnya mabuk pulang memukul ibunya. Lula kecil yang sekarang presiden Brazil. Sebelumnya 2 periode 8 tahun Lula. Dia peluk ibunya kalau ayahnya pulang. Lula kecil selalu dipukul dengan rotan ayahnya. Lula remaja, dia tukang semir sepatu. Lula da Silva tukang semir sepatu. Sekarang presiden Brazil, tukang semir sepatu.
Lula dewasa, dia bekerja di pabrik baja di Porto Alegre. Dan ketika Lula pindah ke pabrik Volkswagen VW, mobil VW, dia menjadi presiden CUT, kira-kira KSPSI atau KSPI-nya. Lula tukang semir sepatu. Lula masa kecilnya KDRT dipukul rotan untuk melindungi tubuh ibunya dari KDRT ayahnya. Lula pemimpin buruh. Begitu Lula merasa, hanya dua yang membuat Lula bereaksi. Kenapa upah minimumnya murah dan tidak ada jaminan sosial? Kata Lula, saya punya motor tapi kredit. Kamu beli motor kredit apa cash? Kredit apa cash? Mukamu menjelaskan, muka kredit udah bisa dijelaskan. Lula marah, saya punya motor kok kredit? Tapi the Lord, tuan-tuan tanah itu, orang-orang kaya itu, mereka bermobil mewah, berumah mewah, berapartemen mewah. Lula marah. Kalau sakit ditolak. Untung sekarang kita BPJS sudah kita perjuangan bersama. Jawa Timur itu BPJS luar biasa waktu itu berjuang. KAJS, Komite Aksi Jaminan Sosial. Rakyat sekarang menikmati BPJS karena perjuangan kamu. Ingat nggak 2010 sampai 2011. Lula datang ke Pak MST. MST itu Serikat Buruh, Serikat Petani. Pak Petani, bagaimana nasibmu? Pak Lula, kata Pak MST, jangankan punya tanah sebagai petani, itu tanah yang kami garap, itu adalah tanah milik the Lord. Orang-orang kaya itu, tuan-tuan tanah itu. Jadi kamu gak punya tanah sebagai petani. Dari mana saya punya tanah? Upahmu bagaimana? Bisa makan dari sisa padi yang kami sisihkan saja, itu sudah bagus bagi kami. Apa bedanya dengan Indonesia? Upah kita dikendalikan oleh para pemodal hitam. Banyak pengusaha baik. Kita dukung perusahaan datang untuk membangun pabrik. Kita dukung pabrik-pabrik dibangun di Jawa Timur. Kita dukung investasi masuk ke Jawa Timur. Bahkan kita harus dorong seperti yang dimaksud oleh Presiden Jokowi, ramah investor, mempercepat izin-izin. Kami bersama Presiden untuk itu. Yang kami gak suka tentang keadilan. Lula kemudian dengan Pak MST membangun namanya Partidos dos Trabalhadores. Partidos itu artinya partai, Trabalhadores itu artinya buruh. Lula membangun partai buruh. Lula orang miskin. Lula seperti kamu buruh. Lula masa kecilnya KDRT. Lula masa remajanya seorang penjual semir. Kau tahu, begitu Lula menang, Brasil bukan menjadi miskin. Lula pidato, saya menang karena didukung oleh buruh. Partidos Trabalhadores menang dan memenangkan saya sebagai presiden Brasil karena buruh. Maka mulai hari ini saya nyatakan kenaikan upah minimum di Brasil 30% setiap tahunnya, saudara. 30%. 8 tahun Lula menaikkan upah 30%. Kemarin dia menang lagi 25%. Bung Iqbal, Lula kok sok? Kan saya dengan di Los Angeles. Tahu Los Angeles nggak? Sebelah sananya rungkut sebelah sananya. Saya dengan menteri, saya sebagai serikat buruh di Los Angeles menjadi pembicara dan menteri perburuhannya Brasil dan satu lagi menteri tenaga kerjanya Amerika, bertiga kita. Saya tanya, bangkrut nggak Lula naikin 30%? Ya enggak. Kami antitesis terhadap sistem liberal kapitalis. Kalau kapitalis itu bertumpu investasi dan hutang. Kalau antitesisnya kita setuju investasi, tapi pasar sosial. Jadi investasi masuk, masa secara bersamaan dua hal harus diperjuangkan. Naik upah layak, yang kedua adalah jaminan sosial. Kalau liberal, begitu investasi masuk, ya udah, lo kerja syukur, lo macam-macam gue pecat. Lo nggak mau, gue potong gaji 25%. Itu kapitalistik. Kalau kita nanti kalau partai buruh menang, investasi sebanyak-banyaknya lah. Tapi begitu masuk, tunggu dulu,
Kami minta upah layak. Saya tanya, berapa Lula naikin? 30%. Berapa tahun? 8 tahun, nggak pakai demo. Kalau ini Anda kan Jazulip demo terus. Doni demo terus. Naiknya tetap berapa? Dipotongnya berapa? Lula jadi presiden, naikin 30%. Saya dengan Menteri Perburuannya, ini bukan cerita orang. Saya bertiga sama Menteri Tenaga Kerja Amerika. Begitu Lula naikkan, bukannya bangkrut itu negara. Karena gini, kalau upah naik layak, bukan tinggi ya. Kalau upah naiknya tinggi itu hiperinflasi. Harga barang juga naik. Ingat nggak zaman dulu? Begitu pemerintah Orde Baru mengumumkan kenaikan gaji PNS TNI Polri, maka barang-barang langsung naik. Gajinya belum naik, barang udah naik. Itu namanya hiperinflasi. Pedagang memang begitu, hukum pasar. Nah, kita minta gaji layak. Lula naikin 30%, begitu naik 30% apa yang terjadi? Purchasing power naik. Daya beli masyarakat, daya beli Anda naik. Nah sekarang begini, Anda misal gaji 1 juta, dengan upah 1 juta bisa beli Indomie 5, bisa beli baju 2, dipotong 25%. Ya pasti kita beli Indominya 3, yang tadinya 5, 3, baju yang bisa beli 2, ya 1. Pabrik baju, karena permintaannya kurang, ya dia kurangin lagi. PHK, tell me. Sakitnya bisul dikasih obat kurap. Dia naikin, purchasing power naik, daya beli naik, pabrik-pabrik memproduksi barang, produksi barang, konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi naik. Nanti kita akan naikkan upah. Ini mereka kan kapitalistik semua ini, ngelindungin pengusaha. Nah nanti bagi orang miskin, itu jaminan sosial. Haram. Dengerin. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya Indonesia. Indonesia negara terkaya nomor 7 di dunia. Bung Iqbal, caranya partai buruh kasih makan. Ayam aja kalau kelaparan kita kasih makan enggak? Anjing, maaf ya, anjing yang kehausan kita kasih makan enggak? Nah kenapa rakyat yang kelaparan enggak dikasih makan? Jangan BLT, korupsi. Tunjukin sama saya, Menteri Sosial yang gak ditangkap KPK karena korupsi BLT. Tunjukin. Mudah-mudahan yang sekarang mantan wali kota Surabaya jangan sampai ya. Tapi dirjennya udah kena. Doyan beras mentah, doyan gabah. Dirjennya doyan gabah. Mudah-mudahan jangan kena. Bukan BLT bansos. Caranya gimana Bung Iqbal? Jaminan sosial. Jaminan sosial itu masuk APBN, APBD. Siapapun presidennya, siapapun gubernur, bupatinya, nggak bisa dirubah. Caranya gimana Bung Iqbal? Setiap orang miskin, mendekati miskin, nirpur, kasih 500.000. Sampai kapan Bung Iqbal? Sampai mati. Bagaimana caranya Bung Iqbal? Transfer uang. Setiap bulan transfer 500.000. Kalau anggaran APBN ada 1 juta. Saya ambil contoh paling kecil 500.000. Plek, masuk ATM-nya tukang jamu gendong, masuk buru-buru kontrak, masuk buru-buru outsourcing, masuk petani, masuk tukang beca, tukang ojol, ibu jamu gendong, mama-mama pedagang sayur di Indonesia Timur. Setiap bulan, kling, ATM-nya 500.000. Minimal beli beras dan sayur mayur, tempe tahu bisa cukup hidup. Nanti tukang ibu jamu gendong, tukang beca, hasilnya dia untuk sekolahin anaknya. Tapi negara pastiin kasih makan. Saya ditanya sama menteri, dari mana duitnya? Asal ngomong kamu, mari hitung sini. Orang miskin, kata BPS, jumlahnya 27,7 juta orang. Kita buletin lah ya, 30 juta orang. 30 juta orang, setiap orang seumur hidup, setiap bulan ditransfer ke ATM
Keling 500 ribu. 500 ribu rupiah kali 30 juta orang 15 triliun. Anda pasti nggak cepat, matematika Anda 5. Buruh tuh taunya naik upah, gaji aja. Matematika 5. UMR dipotong lagi, berapa dipotong? Coba julurkan lidah bareng-bareng, dipotong berapa? Tunjuk ke mana? Ayo tunjuk. Berapa dipotong upahnya? Naik gajinya berapa? Apa namanya? Gila. Ini saya kasih kamu 1.000. Saya kasih 1.000. Naiknya 1.000. Tiba-tiba kamu saya potong 3.000. Apa namanya? Tunjuk bareng-bareng. Boleh minum nggak? Lanjut nggak? Lo yang enak, gue yang capek. Rp500.000 setiap bulan negara transfer ke orang miskin, buruh kontrak, buruh outsourcing, ibu jamu gendong, tukang beca, ojek, supir angkot, mama-mama pedagang sayur di Indonesia Timur, setiap bulan 500.000, 30 juta orang, cuma 15 triliun. APBN kali 12 bulan, cuma 180 triliun. Korupsi berapa korupsi? 400 triliun. Apa yang salah? Kita kasih makan orang miskin. Negara tidak akan bangkrut. Kita kasih makan orang miskin. Andaikan Allah izinkan Partai Buruh duduk di DPR, pertama perintah saya pada fraksi Partai Buruh, perjuangkan kasih makan orang-orang miskin dan anak-anak terlantar dan buruh-buruh. 500.000. Kalau anggaran cukup 1 juta. Bung Iqbal, ngejar koruptor susah. Sini Pak Menteri, sini saya ajarin. Gak perlu profesor doktor. Dari mana Bung Iqbal? Periksa cukai rokok. Cukai rokok setiap tahun adalah 120 triliun. Kamu mau mati aja kan bayar kan? Ngerokok itu kan mau mati, bayar lagi. Jangan ngerokok makanya. Udah tahu miskin ngerokok lagi. Gara-gara upah dipotong 25%, biasa ngerokok 1 hari 1 batang. Sekarang habis ngerokok 2 isep dimatiin, simpen. Ntar ngerokok lagi yang tadi sisa, matiin, simpen. Gara-gara dipotong berapa gajinya? Apa namanya? Berapa cukai rokok? Cukai rokok 120 triliun. Apa yang salah? Dari cukai rokok kita balikin ke rakyat. Langsung ke ATM. Nggak pakai BLT. Tapi jangan ATM-nya dipegang sama bapak-bapak. Nanti ATM-nya dibeliin rokok. Harus wajib ibu-ibu. Nih kayak ibu ini jualan ini, ntar dapat 500. Kling. Itu tukang-tukang itu, kling 500. Muka kamu yang kusut-kusut di PHK, kling. Kapal api di PHK, kling. Dapat 500. Apa yang salah kita kasih makan negara kepada orang miskin? Di Amerika, kalau musim dingin, orang kelaparan itu ke stasiun-stasiun makanan. Dan oleh pemerintah Amerika disiapkan penginapan gratis. Ini negeri Pancasila, itu mbahnya kapitalis. Ada nenek-nenek mati 3 hari 3 malam karena tidak makan, tetangganya tidak tahu. Nanti kita akan perjuangkan nama jaminan sosial, jaminan makanan. Yang kedua jaminan perumahan. Mertua saya ini yang kedua kalau kita menang ya. Mertua saya itu mantan tentara. Dulu